nggak ada pergantian nama, dia tetap menggunakan namanya. Selebih-lebihnya itu kan nanti ada tahapnya dari hak asuh itu baru ke anak angkat gitu. Setelah dia 18 tahun baru dia nanti memilih apakah ada di saya atau dia akan kembali lagi. Itu semua ada di tangan Bertrand setelah dia 18 tahun. Saya dan istri saya itu ingin membesarkan Bertrand dengan penuh cinta kasih gitu. Jadi saya tidak mau ada membuat Bertrand harus memilih, enggak. Karena buat saya di Jakarta ayah bundanya, di NTT adalah papa dan mama gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Cuman memang guna hak asuh ini adalah saya ingin semuanya yang saya urusin surat-suratnya jelas secara negara. Jadi kayak di imigrasi sering banget kan kalau bawa ke imigrasi pasti Bertrand kena, karena anak sekecil itu kok dia jalan sendiri gitu ya. Dia selalu tanyakan, dan Bertrand kan tidak bisa bahasa Inggris juga, gue nggak bisa bahasa Inggris juga. Tapi kalau ada penetapan nama itu ada beberapa dari pengadilan yang bisa aku bawa untuk kasih bukti. Mendengarkan keterangannya, karena kalau ngomong ke kartu keluarga nggak usah ngomong kayak gitu. Lu sepupu lu aja bisa nebeng kartu keluarga lo kan. Kalau kartu keluarga sih buat saya bukan sesuatu yang besar ya gitu. Karena kayak misalnya kita di kartu keluarga ada sepupu yang taruh di situ atau apa itu kan biasa. Tapi kalau saya yang penting penetapan secara negaranya saya udah dapetin dulu. Bagaimana langkah ke depan saya itu ada beberapa hal yang menjadi privasi, ada beberapa hal yang saya bisa share. Terharu karena penetapan Bertrand sendiri sudah dikabulkan. Masih ada 2 tahap lagi yang harus saya lewati. Gitu. Ada 2 tahap lagi yang harus saya lewati, laporan ke dinas sosial sama apa lagi saya lupa. Jadi saya ngikutin arahan dari kuasa hukum. Banyak nanti saya share kalau saya sudah pegang semuanya, penetapan secara pengadilannya kan itu butuh waktu 1 minggu kalau tidak salah ya. Itu saya share bagaimana apa persyaratan dari pengadilan yang buat saya harus saya lakukan itu, karena itu adalah salah satu persyaratan untuk hak asuh. Dan yang pasti semua yang kami lakukan ini baik saya dan istri saya, yang ini adalah perjuangan kami untuk Bertrand. Memberitahu secara itu langsung karena Bertrand sudah tahu kan bagaimana perkembangan pengadilan kan. Waktu kemarin orang tuanya datang ke Jakarta kan juga ngomong habis ngapain kan, orang tuanya juga ngomong. Jadi tidak ada yang ditutupi karena kan ini kabar bahagia buat saya dan juga buat Bertrand. Dan tapi kalau udah selesai semuanya baru, kalau udah semuanya saya pegang baru. Ini malah belum ngomong, tapi dia cuman gimana yang udah keputusan udah 2 tahap lagi. Udah lega untuk ngobrol. Kalau lega mah lega banget, dia seneng, haru, semua segala hal lagi. Jadi proses yang saya lewati nanti pasti saya akan cerita. Panjangnya bukan main dari awal itu panjangnya bukan main. Tapi yang membuat saya menangis karena saya melewati prosesnya yang persyaratan yang diminta itu cukup banyak gitu. Makanya saya harus penuhi itu semua. Nanti akan dibuat Panjang. Oke, panjang, nanti saya share semuanya. Saya melewati ini semua, dan saya dan Wenda melewati segala proses yang diminta oleh hakim, itu sudah saya lewati semua. Jadi yang pasti saya melakukannya dengan penuh hati sukacita, dengan cinta kasih. Karena kalau Wenda jawabannya simpel, dia anggap aja proses sulit ini, dia menganggap ini proses hamilnya Bertrand dalam rahim dia gitu. Dia dinikmatin aja. Kalau bersyukur terus segala macem ya syukuran gitu sih belum ada rencana apapun. Buat saya masih banyak hal-hal yang mesti orang-orang yang memerlukan. Lebih baik saya fokus membantu ke satu titik. Saya niatkan itu untuk rasa ucapan syukur saya gitu. Ya. di saat dia hal paling gampang deh. Aku kan lagi harus sering sekali ke Jakarta, harus ke Indonesia karena aku harus kerja. Tapi di saat aku harus ke sini, aku bisa lihat betapa itu menyedihkan sekali buat dia dan betapa dia tidak kepengen aku untuk pergi ke sini gitu. Dan seringkali aku melihat di saat dia lagi kepengen protes karena kenapa kok ibu harus pulang ke
Jakarta atau harus ke Indonesia, kenapa kok ibu harus kerja? Dia kadang-kadang berhenti di tengah jalan nggak mau protes, lalu dia diam, lalu dia bilang, dia tahan tangisnya dan dia bilang oke, gitu. Terus dia diam, dia nggak mau ngomongin itu lagi. Dan aku bisa lihat dia ngomong begitu karena dia mengerti bahwa aku tetap harus bekerja, tapi sebenarnya sebagian besar di dalam hatinya dia nggak kepengen aku ninggalin dia gitu. Nah, aku merasa aku nggak mau dia di umurnya yang seperti sekecil ini dia seperti itu, aku nggak mau gitu. Aku kepengen dia, aku bersyukur, cuma aku kepengen jalan hidupnya dia kan sedang kemarin ini hampir 2 tahun ini kan berat gitu. Jadi aku kepengen dia punya temen bicara yang dia nyaman gitu. Jadi cara dia melihat hal-hal, cara dia memberikan judgement dia terhadap hal-hal yang terjadi sekelilingnya dia gitu. Mungkin memang ini adalah salah satu efek dampak dari apa yang dia jalani belakangan ini gitu. Dia menjadi lebih dewasa dari usianya gitu. Yang kadang-kadang aku suka it's okay, tapi aku nggak mau itu membuat dia jadi nggak sehat secara mentalitinya dia gitu loh, karena dia masih sangat amat kecil kan sebenarnya gitu. Hal-hal yang seharusnya dia bisa nilai secara simple dia nggak lakukan itu gitu. Sering yang kemarin terakhir yang terjadi adalah saat dia harus kemo. Ini kemo yang paling dia takuti. Kenapa kemo ini paling dia takuti? Karena kemo ini menurut dia paling tidak menyenangkan. Jadi kemo ini namanya IT kita sebutnya. Kemo ini adalah jenis kemo yang disuntikan langsung ke tulang belakangnya gitu. Dan biasanya kebanyakan pasien itu akan disedasi. Sedasi itu ditaruh oleh dokter dalam keadaan setengah sadar. Jadi tidak total bius, tidak tidur, tapi juga tidak sadar total. Jadi dia ada di satu keadaan yang setengah-setengah. Tapi Syakira kebetulan sangat amat tidak suka dengan keadaan sedasi itu, sehingga dia lebih memilih, dia ngomong sama aku, ibu Syakira nggak mau sedation, Syakira mau IT tanpa sedasi. Jadi dia melakukan itu betul-betul dalam keadaan sadar total, dan itu nggak mudah untuk saya lihatnya aja, itu berat sekali gitu. Dan saya lihat itu dia lakukan, dan pada saat terakhir kali kemarin aku peluk dia pada saat dia lagi mau ditusuk di belakangnya kan, dikasih tahu terus sama dokternya. Oke, tapi dokternya di sana baik sekali, dia bilang Syakira hebat, dia bilang gitu, Syakira pintar sekali, anak-anak lain jarang sekali ada yang berani melakukan ini tanpa sedasi, dia bilang gitu. So aku bilang, aduh I'm so proud of you, sambil aku peluk dia, karena kalau dia nggak disedasi kita boleh orang tuanya di sebelah dia untuk megang meluk dia dan untuk ngasih dia dukungan support moral ya. Jadi aku di sebelah, aku di depan dia, aku mukanya tepat di depan muka aku, dan dia diem, dia lihat aku, terus aku lihat dia nggak ngomong apa-apa, dia tidak bersuara sekalipun, tapi aku tiba-tiba aku lihat air matanya keluar. Dan itu sejujurnya itu menghancurkan hatiku sekali gitu, karena aku tahu dia tanpa ekspresi melakukan itu gitu. Berbeda dengan pada saat aku melihat dia meronta, menangis dan mengeluarkan air mata, berteriak. Itu berbeda dengan saat dia diem, dia lihat muka aku, dia peluk aku, dia lihat muka aku, dia lihat mata aku, terus tiba-tiba aku lihat air matanya netes gitu. Jadi inilah hal-hal yang aku bilang hal-hal yang berat, tapi kita nggak mau komplain, aku nggak mau komplain. Kalau aku komplain, aku mengeluh, aku akan menjadi orang yang tidak bersyukur gitu. Karena kita bisa menjalani sampai sekarang ini aja, kita sudah sangat amat bersyukur kepada Allah gitu. Jadi ini hanyalah bagian dari cerita yang mungkin sedikit bisa aku share gitu. Pada saat itu kejadian aku lagi ada di Indonesia gitu, dan memang ini di sana yang terjadi di Singapura ini, di rumah sakit tempat Syakira dirawat itu sering sekali ada yayasan-yayasan yang mereka ini mengadakan event-event tertentu untuk menghibur anak-anak inilah gitu. Anak-anak yang kebetulan memang sedang menjalani pengobatan untuk kanker gitu. Dan salah satu kemarin gitu, jadi ada mereka datengin Kapten Amerika, dan Syakira bilang sama aku dia mau datang dan dia pengen pakai baju superhero-nya, dan dia punya beberapa baju superhero dan dia pilih baju Wonder Woman, dan dia excited banget. Aku ada di Indonesia waktu itu, di Jakarta udah lagi kerja, dia telepon aku, dia kirim semua foto-fotonya, dan dia bilang sama aku, ibu Kapten Amerika ganteng sekali, dia bilang begitu. Tapi aku happy, aku senang sekali karena paling tidak itu memang sampai sekarang ini masih belum ada pembelinya, tapi nggak apa-apa, kita tetap ikhtiar terus sambil
sembari aku juga tetap ikhtiar pekerjaan, dan aku berterima kasih dan bersyukur sekali aku masih dikasih kepercayaan untuk bisa bekerja gitu ya, masih ada klien-klien dan perusahaan-perusahaan dan juga TV yang masih mau ngasih aku pekerjaan gitu, sehingga ini masih bisa menjadi jalannya Allah kasih pertolongan buat kita gitu. Sekali dia sekarang dia nanyain, dan yang terakhir ini mungkin karena udah semakin lama ya nggak ketemunya ya, nanyanya udah mulai pakai nangis. Ya udah mulai kangen ya, aku rasa wajar sih karena kebiasaan dulu bapaknya sebulan sekali, kadang-kadang bisa sebulan 2 kali kalau lagi kerjaannya lagi bisa gitu. Sekarang tiba-tiba kan bukan sama sekali pesan terputus komunikasi gitu. Jadi apa namanya, kerinduan dia lah pengen ketemu sama mamanya. Jadi dia kemarin nanya, ngomong itu sekali lagi itu part bagian dari aku mengencourage dia untuk bicara apapun yang kamu rasakan. Jadi malam-malam pas kita mau tidur, biasa saya baca doa, dia doain. Aku selalu biasakan doain ibu, doain papa. Selalu udah selesai semuanya, udah habis dia doa sebelum tidur dia diam, dia ngomong, ibu aku pengen ngomong sesuatu, boleh nggak? Boleh apa? Aku lagi kangen seseorang. Aku tahu dia mau ngomong, dia mau kegiatan papanya, tapi kan aku selalu kepengen dia untuk ngomong, bagi, share apapun. Ngomong apa? Aku lihat dia berusaha nahan nangisnya, dia bilang, dan saya kira apa-apa ya, kalau kangen seseorang dan kita menangis, it's okay, nggak apa-apa. Kalau saya kira mau nangis, dan pada saat aku ngomong kayak gini, ada yang bisa aku bikin, tapi sebagai seorang ibu, hal yang bisa aku bikin adalah aku di situ aku berusaha untuk memberikan dia hanya anak-anak dia. Aku bilang sama dia bahwa papanya juga merindukan dia dengan sangat amat, dan bahwa kesempatan pertama papanya bisa terbang ke Singapura dan ketemu dia pasti dia. Aku belum berkomunikasi. Iya, belum lagi karena kan aku juga kebetulan setiap kali pulang ke Indonesia aku berusaha untuk kejar setoran, dan bener-bener kayak hari ini aku benar-benar start ke kegiatan tuh dari jam 7 pagi tadi sampai nanti jam 12 malam itu kerja terus, dan aku bersyukur alhamdulillah. Tapi ya seperti itu, karena ini setiap hari sehari 3 kali aku di video callin terus sama Syakira, dia akan nanya terus, ibu kapan pulang, udah belum kerjanya gitu. Dan aku kan suka bilang sama dia, ibu kenapa sih harus kerja saya begitu, karena ibu harus cari duit. Terus dia bilangnya, tapi kan duitnya kita kan udah banyak, dia selalu ngomong gitu, karena kan ibu kerjanya banyak, dia bilang, jadi duit kita udah banyak. Dan aku selalu tidak pernah mau mengecilkan hatinya dia gitu dengan bilang bahwa perlu duit ini, tapi aku selalu bilang, oh iya betul, tapi kita harus, manusia itu harus tetap kerja, aku bilang gitu. Jadi dia selalu komplain kalau aku udah mulai lama di sini, jadi aku benar-benar tidak punya kesempatan untuk masih belum bisa jenguk ke sana, karena begitu aku selesai kerja maka kayak besok aku udah balik lagi ke Singapura. Paling lama dan aku udah mau gila saya itu 2 minggu itu yang paling lama. 2 minggu aku harus kerja di sini, dan itu Syakira betul-betul dia sampai jengkel sekali sama aku pada saat itu, dan aku pun sudah mau gila rasanya. Tapi ya kan ini nggak boleh ngomong gitu sih sebenarnya aku, karena aku bersyukur ya, aku butuh pekerjaan selama 14 hari itu, aku butuh semua gitu. Jadi apa namanya, prioritasku tetap Syakira, prioritas nomor 1 tetap Syakira, dan aku berada di sini untuk bekerja pun aku harus jauh dari dia. Ini adalah bagian dari aku menjalankan prioritas. Membaik tapi ya, kondisinya membaik. Amin, insya Allah. Oke, Mak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.